Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Ashhadu an la ilaha illallah وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت. أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. أمسينا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. أما بعد، اللهم إنا نسألك علما نافعا ونعوذ بك من علم لا ينفع. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وهدى وتوفيقا آمين يا رب العالمين. Hadirin sekalian, ibu-ibu dan bapak-bapak yang semoga kita bersama senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Puji dan syukur alhamdulillah kita haturkan kepada Allah atas limpahan nikmat karunia Allah kepada kita semua, sehingga di malam hari ini, malam yang ke-5. Malam yang keberapa? Ya, 5 ya. Di bulan Jumada Ats-Tsaniyah. Kita dipertemukan Allah dalam majlis yang mulia ini dalam rangka menjalankan salah satu di antara perintah Allah, yaitu menuntut ilmu. Kita memohon kepada Allah Ta'ala, kita berdoa dan kita meminta kepada Allah, semoga apa yang kita amalkan dan kita niatkan di malam hari ini mendatangkan ridha dari Allah untuk kita bersama, dan kemudian diterima serta dicatat oleh Allah sebagai suatu ibadah. Amin ya rabbal alamin. Kemudian berikutnya, salawat beserta salam semoga senantiasa terlimpahkan dan tercurahkan kepada uswah kita, suri tauladan kita dan kekasih kita bersama, Nabi besar, Nabi agung, An-Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta seluruh keluarganya, beserta seluruh istrinya, beserta seluruh sahabatnya, dan seluruh umat dan pengikutnya yang setia menjalankan sunnahnya, menjalankan tuntunannya, dan menjalankan ajarannya ila yaumil qiyamah. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mumpung masih ingat, jadi selagi masih ingat, karena
Barusan lewat banyak sekali. Wang, wang. Ingat, mengganggu orang lain itu zalim. Ganggu orang lain apa? Zalim. Termasuk makna mengganggu itu menjadikan telinga orang lain tidak nyaman dengan sesuatu yang tidak lazim. Dengan sesuatu yang tidak lazim. Seperti apa? Sudah tahu Nurul Huda ini bertempat di pinggir jalan yang jalannya tidak terlalu luas, kampungnya pun tidak terlalu besar. Artinya desa kecil lah ya. Itu maka kalau knalpotnya dibrong, jangankan lewat masjid, lewat rumahnya orang akhirnya ngomong sama suami istri tidak dengar. Anak-anak ngomong sama bapaknya tidak dengar. Ada orang yang sakit kemudian selesai minum obat istirahat tidak bisa tidur, tidak bisa istirahat. Kemudian mengganggu dengan suaranya itu. Nah maka ini setiap ada orang yang terganggu ditulis 1 dosa buat dia. Nah kalau lewatnya 12 km, berapa orang yang kelewatan? Nah maka yang semacam ini hati-hati. Sesuatu yang tidak lazim, ganggu manusia. Knalpotnya terlalu keras, roeng. Jadi saya pengen tanya juga, tolong yang muda-muda dijawab ya. Apa enaknya knalpot dibrong itu apa? Apa? Oh suaranya tok kan biar keren kan? Ya kalau biar keren rungokno dhewe gitu loh ya. Antum itu pasang pengeras dari knalpotnya, dipasang selang, taruh telinga antum, dipanjangin dikit lalu gas-gasan blayer-blayer. Reng usis. Reng enak gitu. Biar tahu. Maka ada sempat saya lihat foto ketika razia dari kepolisian, salah satu yang dirazia itu motor yang knalpotnya apa? Diblong begitu. Jadi suaranya krong, krong. Itu ketika ditangkap, ditilang, tidak disuruh pulang. Disuruh dodok di belakang knalpotnya. Jadi suruh dodok gini. Sebelah sini knalpot motornya dia. Lalu sama polisinya dinyalain, krek. Siji, loro, telu, kreng. Ya enak, kurang. Tambah lagi, kreng. Lama-lama lego itu anak. Pulang ke rumah, kupingnya cumpleng. Akhirnya tidak berani naik motor brong lagi. Nah, maka yang semacam ini perlu diperhatikan ya. Jadi kita jangan sampai mengganggu kenyamanan masyarakat. Hadirin sekalian yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, panjenengan kok tidak pernah kelihatan kemana saja? Kalau ngaji itu yang istiqomah, ya, ngaji yang istiqomah, jangan datang, tidak istiqomah, ibu-ibu ya. Panjenengan kemana ibu-ibu? Kemana? Kemana? Tetap di masjid, lah kok tidak kelihatan? Oh, ustadznya tidak datang. Oh, begitu. Jadi tak beritahu ya. Cara bertahan yang paling hebat itu dengan menyerang. Jadi cara bertahan yang paling hebat dengan apa? Menyerang. Saat durungnya ditakoni, takonon dhisik. Ustadz kemana saja? Saat durungnya ditakoni, antum tak tanya dulu. Antum kemana saja gitu. Itu aman, wis. Gak wani takon mari ngono. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kembali membaca kitab Tauhid yang ditulis oleh Al-Syeikh Al-Imam Muhammad Ibnu Abdil Wahhab rahimahullahu ta'ala, yang kita ambilkan penjelasannya, syarahnya dari Al-Qaulul Mufid yang ditulis oleh Al-Syeikh Muhammad Ibnu Salih Al-Utsaimin, yaitu nama kitabnya Al-Qaulul Mufid ala Kitabit Tauhid. Dan pada pertemuan yang terakhir kita masih pada hadis Ubadah Ibnu Samit rahimahullahu radhiyallahu taala anhu wa ardahu, yang dia mengatakan intinya, barang siapa bersaksi bahwasannya tidak ada yang layak diibadahi kecuali Allah, dan barang siapa bersaksi bahwasannya Nabi Muhammad adalah utusan dan hamba Allah, barang siapa bersaksi bahwasannya Nabi Isa adalah hamba dan utusan Allah. Jadi pemahamannya benar, tauhid tentang Allahnya benar, syahadat Muhammad abduhu wa rasuluh juga benar, kemudian pemahaman tentang Nabi Isa pemahamannya juga benar.
Berbeda dengan orang Yahudi dan Nasrani. Kalau orang Yahudi mengatakan Nabi Isa itu Ibnul Haram, anak haram katanya. Karena ada ibu, tidak ada bapak. Sementara orang-orang Nasrani mengatakan bahwasannya Isa Ibnullah, putranya Allah, thalithu thalatha, satu di antara tiga Tuhan. Dan Allah katakan, laqad kafara alladhina qalu innallaha thalithu thalatha. Sungguh telah kafir. Sungguh telah kafir. Siapa mereka? Orang-orang yang mengatakan Allah itu satu di antara tiga Tuhan. Tuhan Bapa, Tuhan Anak, Bunda Maryam. Dan Nurul Huda Swaleh gini-gini ya. Kita datangkan sudah berkali-kali kristolog ke sini ya. Moko Ginta. Kemudian yang ibu itu siapa? Dewi siapa? Purnamawati ya. Itu juga datang. Kemudian ada zaman dulu Kohani. Ya ingat. Terus Kohani selesai. Ko Steve. Masya Allah. Nurul Huda ini bersyukur antum ya. Ketekan orang-orang hebat terus. Jadi kita ini pupuk bawang. Ngerti pupuk bawang? Jadi pemain inti tidak ada, kita masukkan pemain cadangan. Nah, kemudian yang berikutnya, tentang Allah benar, tentang Nabi Muhammad benar, tentang Nabi Isa benar. Dua yang terakhir, dia meyakini bahwa neraka itu ada, dan dia meyakini bahwa surga itu ada. Orang kalau keyakinan yang 5 ini benar semua, apa Rasul katakan? Adkhalahullahul jannah ala ma kana minal amal. Allah pasti masukkan dia ke dalam surga seperti apapun amal yang sudah dia lakukan. Masya Allah ya. Maka yang 5 ini jangan sampai salah. Istri panjenengan diberitahu. Putra-putri panjenengan diberitahu. Kemudian menantu diberitahu. Orang tua juga diberi tahu. Karena apa? Kita kepingin nanti kembali kumpul sebagaimana di dunia. Kita akan kembali nanti kumpulnya di surga. Amin ya Rabbal Alamin. Nah sekarang kita baca penjelasannya. Kalau Isa sudah ya, pertemuan sebelumnya. Bahwasannya mengatakan Isa Abdullah, hambanya Allah. Itu kita menolak pemahaman orang-orang Nasrani yang mengatakan Isa adalah Tuhan. Kemudian ucapan wa rasuluhu, dan utusan Allah, itu membantah keyakinannya orang Yahudi yang mengatakan bahwa Isa adalah anak haram. Na'udzubillahi min syarri dzalik. Kemudian kalimatuhu alqaha ila Maryam, kalimatnya Allah yang Allah tiupkan, Allah lemparkan kepada ibunda Maryam. Maksudnya kalimatnya apa? Kalimat kun fayakun. Wa ruhun min, artinya apa? Sara jasaduhu alaihi salam bil kalimah. Ruh dari Allah artinya apa? Jasadnya Isa itu dikirim oleh Allah ke dalamnya ruh itu dengan kalimatnya Allah. Jadi artinya bukan ruhnya Allah itu bukan kemudian dia bersatu dengan Allah, bukan manunggaling. Mau ngerti semua lek ngene-ngene iki Nurul Huda ya. Manunggaling kawula Gus, tidak ada itu. Tidak ada. Dan penjelasan hadis yang disalahfahami tentang manunggaling kawula Gusti itu hadis apa? Hadis Qudsi di dalam kitab hadis yang sangat banyak. Bahkan kalau saya tidak salah termasuk di Arba'in Nawawi. Yaitu Allah berfirman, "Ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba mimma aftaradtuhu alaih." Itu di Arba'in ada ya. Tidaklah seorang hamba mendekatkan diri kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku cintai dibandingkan mendekatkan diri dengan yang wajib. Kemudian kalau yang wajibnya sempurna, dia mengamalkan yang sunnah bin nawafil. Hatta uhibbah, sampai aku cinta sama dia, kata Allah. Yang wajibnya sempurna, kemudian disempurnakan lagi dengan yang sunnah, akhirnya orang itu dicintai. Kemudian kalau dicintai apa Allah katakan? Wa idza ahbabtuhu, kalau aku mencintai dia, kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih. Aku menjadi telinganya yang dia mendengar dengannya. Loh, bayangin, ini salah faham, banyak orang salah faham. Aku menjadi telinganya, kata Allah, yang dia mendengar dengan itu. Wa yadahu allati yabtishu biha, dan aku menjadi tangannya
yang dia menyentuh dengannya, yaitu Allah menjadi tangannya. Wa rijluhu allati yamshi 'alaiha, dan aku menjadi kaki yang dia berjalan dengannya. Tapi maksudnya bukan kemudian Allah menjelma menjadi telinga Anda, menjadi tangan Anda, menjadi kaki Anda, bukan. Tapi nopo ibu-ibu? Maksudnya adalah telinganya sama Allah dijaga. Sampai tidak akan telinganya ini digunakan untuk mendengarkan sesuatu yang haram. Tangannya sama Allah dijaga. Jadi tangannya tidak akan pernah melakukan sesuatu yang haram. Kemudian lagi kakinya oleh Allah juga dijaga. Sehingga apa? Sehingga kakinya tidak akan pernah dia gunakan untuk melangkah pada tempat-tempat yang haram. Itu maknanya. Bukan kemudian berarti, oh, aku dicintai sama Allah. Berarti saya sebagian dari Allah. Allah menjadi telinga saya, menjadi mata saya, menjadi tangan saya, menjadi kaki saya. Leres nama boten ibu-ibu? Leres nama salah apa? Leres nama awon? Apa? Salah apa salah? Lepat ge. Nah, leres nama lepat? Boten usah leres, boten usah lepat. Lepat mawon Ustaz. Mulai keluwen berarti ya. Nah, itu hadirin sekalian mengenai Nabiullah Isa alaihi salam. Nah, sekarang kita baca sing rotok medeni itu. Apa itu? Wa annal jannata haqqun, dan dia meyakini bahwasannya surga itu benar. Artinya surga itu benar apa? Betul-betul surga itu adalah tempat yang Allah gunakan untuk membalas hamba-hamba Allah yang soleh dengan balasan yang baik. Dan ibu-ibu saya beritahu, jangan mikir kedawan tentang surga. Ngeluh Anda. Ngeluh. Loh, nanti kan seperti yang kita sampaikan sebelumnya ya. Tapi ini serius ini. Satu orang laki-laki kan oleh Allah minimal diberikan 70 bidadari. Masih ingat? Nah, terus istrinya mikir, waduh, terus ya apa? Lek bojoku pasangannya 70. Lah aku piye? Aduh, sumber agung. Nggak usah mikir gitu. Karena apa? Intinya surga itu pasti enak. Pasti enak. Nggak ada di surga itu cemburu. Nggak ada di surga itu bapak-bapak diancepi istrinya. Boleh? Boleh? Udah ada begitu. Nggak ada juga kemudian di surga itu, loh, bojoku kok dilirik mbek tonggo, rondo kempling, ya Allah. Nggak ada di surga. Intinya surga itu pasti enak. Dan setiap orang yang menikmati satu nikmat surga, itu dia tidak akan berhenti menikmatinya sampai puluhan tahun. Sampai puluhan tahun. Maka saya katakan di Al-Ma'un, maka sing kesian itu orang yang hobinya mancing. Karena apa? Nikmat surga itu serupa dengan kenikmatan yang Anda suka di dunia. Lah kok di dunia senengane mancing. Koncone wis hubungan suami istri, makan duren, makan manggis, segala macam, sate, gulai, Pak Jaun, semua dimakan. Dia masih gara-gara sekali diamalkan ndak berhenti sampai puluhan tahun ngenang-ngene tok. Joran malaikat, joran maneh. Joran anyar, joran maneh. Liyane wis mangan, wis turu, wis lungguh, rekreasi, panjenengan ndek pinggir kolam kali. 70 tahun, Mbak. Purun panjenengan. Hati-hati, saya suka mancing-mancing ini. Apalagi mancingnya mancing masalah. Bajikan pundi, Pak? Badhe mancing. Lho kok mboten beto pancing, mboten beto joran. Nggih, kula sanes mancing iwak. Lah mancing nopo? Mancing masalah. Nah, iki. Ini perlu diamankan yang model begini-begini ya. Bahwasannya surga adalah benar. Dan bahwasannya neraka adalah benar. Apa arti neraka itu benar? Ya sama. Artinya kita meyakini adanya neraka. Dan bahwasannya neraka ini Allah siapkan sebagai balasan yang setimpal bagi siapa? Bagi orang-orang yang senantiasa bermaksiat kepada Allah dan enggan melakukan ketaatan kepada Allah. Nah, sekarang penjelasan yang penting di sini.
Apa maksudnya adkhalahullahu jannata ala ma kana minal amal? Kalau pemahamannya yang 5 benar, Allah pasti masukkan dia ke dalam surga. Masih yo amalannya elek. Nah, ini maksudnya apa? Apa kemudian kita santai-santai? Oleh ngono santai ae. Sing penting gak syirik, kenal Nabi Muhammad kenali bener, keyakinan Nabi Isa yakini bener, yakin ono surga, yakin ono neraka. Mari ngono dangdutan, karaokean, terus kalau dagangan suka ngakali. Nah, bukan begitu, lihat maknanya. Adkhalahul jannah, Allah akan masukkan dia ke dalam surga. Dalam hadis ini maksudnya apa? Idkhalul jannati yanqasimu ila qismin. Orang itu masuk ke dalam surga, arti kata masuk itu dibagi menjadi 2. Artinya dibagi menjadi 2. Jadi 2-2 itu mesti api dari dulu. Jadi manusia diciptakan berpasangan. Ada laki ada lek lanang kabeh soro. Kan gitu, tidak bagus kan lanang kabeh itu. Lanang kabeh, brewok kabeh. Tidak seru. Maka ada laki, ada perempuan, ada siang, ada malam, ada sehat, ada sakit. Kenapa ada sakit? Cek ngerti sehat itu enak. Jangan sampai seperti Fir'aun dia. Ya apa Fir'aun? Tidak pernah sakit. Sampai dalam riwayat dibilang apa? Ojo loro. Wahing nggak tahu. Bayangin. Tidak pernah. Sampai gara-gara tidak pernah sakit, akhirnya mengatakan apa? Ana rabbukumul a'la. Maka kita sakit ini ya bersyukur. Karena apa? Sakit itu penghapus dosa. Dengan sakit mendekatkan diri kepada Allah. Karena khawatir sakitnya mengantar pada kematian. Kemudian ketika sakit itu biasa orang lebih tafakurnya lebih mantep. Zikiri luwe mantep. Ketika dia sakit itu punya kesempatan untuk tobat, untuk istighfar. Kan begitu? Ditinggikan sama Allah derajatnya sampai orang yang kena sakit panas, sakit panas, itu Rasul katakan apa? Panasnya dari sakit demam itu nanti mengurangi panasnya api neraka. Sampai sebagian sahabat Nabi itu kalau tidak panas sampai sebulan itu minta dongo, ya Allah kok tidak pernah panas, minta sakit karena tahu keutamaan sakit yang luar biasa. Tapi kalau panjenengan jangan begitu ya. Nah sekarang lanjut. Masuk ke dalam surga. Maknanya apa? Ada 2. Jadi para ulama menjelaskan dukhul al-jannah atau idkhalul jannah yanqasimu ila qismaini. Masuk surga. Jazakallahu khairan katsira wa zawwajakallahu al-arba'. Semoga Allah membalasmu dengan kebaikan yang banyak. Dan semoga Allah menikahkanmu dengan 4 wanita. Amin ya rabbal alamin. Ya. Istrinya ada? Istrinya ada? Mana? Masya Allah. Nun sewu lho nggih. Niku wau guyon mawon. Cuma lek sing ngamini pun kadung kathah ngeten iki kula nggih boten semerep mangke dados mriki. Panjenengan yang tahu Pak, lek guyon itu cok diamini. Lek kedaden temenan lek ngamuk bojone diparani kasembon saya. Ustaz, gara-gara sampean Ustaz. Bojoku ora tok. Kenapa? Doa baik. Nah, tak jelaskan sekarang. Ini intermezzo ini. Syekh Utsaimin pernah ditanya, "Ya Syekh, saya mau tanya." "Ya, apa pertanyaannya?" "Boleh enggak mendoakan doa kepada seseorang, tapi orangnya enggak suka dengan doa yang kita doakan?" Lalu Syekh Utsaimin tanya, "Apa ini bulet ngomongnya? Contohnya apa?" "Yo, kita doakan orang lain beristri lebih dari 1. Terus, itu kan baik ya Syekh. Tapi orangnya tidak mau. Apa kata Syekh Utsaimin? La yajuz. Kalau orangnya tidak suka dengan doanya, maka tidak boleh. Tapi saya tidak yakin kalau beliau tidak suka. Maka saya doakan tadi. Aduh, mana istrinya? Mana istrinya? Coba angkat tangan istrinya. Insya Allah nikah lagi kualat itu. Bojone wayu, Masya Allah. Awas Anda. Saya tidak ikut-ikut loh ya. Tadi guyon tok tadi. Kalau nanti betulan meromor saya digawe alasan. Oh kok iso kok ben dongane Ustaz Rifki, kok dongane Ustaz Makbul ngawur lho. Wah sembrono. Jangan ya, jangan. Nek tak dongakno maneh nanti. Yang pertama. Bismillah. Apa arti dimasukkan surga? Nomor 1 tulis, idkhalun kamilun lam yasbiq bi'adzabin liman atammal amal.
masuk surga, masuknya sempurna. Idkhalun kamil, masuk surga sempurna. Apa arti masuk surga sempurna? Tidak didahului ngicipi azab. Masya Allah. Dan kita berdoa yang ini, Pak. Jangan berdoa Mas yo emperane rapopo sing penting surga. Jangan nek bleset sampean rokok. Mendingan minta surga itu surga Firdaus. Ono blesete yo sik surga nih sore didik. Jadi jangan apa ya? Jangan kecil dalam doa. Jangan pesimis dalam doa. Yang semangat. Nabi Sulaiman itu doanya apa? Ya Allah, berikan untuk saya kerajaan. Yang kerajaan ini tidak akan ada pernah orang yang punya, baik orang sebelum saya ataupun orang setelah saya. Sampai ketika Nabi Muhammad nangkep jin. Nangkep apa? Jin. Mujib, bukan permak jin. Jin. Waduh, orang salah paham ini. Kira itu siapa? Manusia yang paling ditakuti oleh bangsa jin. Langsung ada gambarnya. Tukang jahit tulisannya permak jin. Katanya jinnya apa? Wih, lah saya menakutkan jadi permak sama dia. Ya apa lah sikilku diketok separuh. Itu bukan jin, itu jins. Waduh, susah ngomong sama orang desa itu angel ini ya. Tidak bisa bedain mana jin, mana jins. Kato. Yes. Anda jangan bikin saya latah ya. Nah, sudah. Yang pertama, ketika Rasul nangkep jin, apa Rasulullah katakan? Kalau saja tidak khawatir ngelangkai doanya Nabi Musa. Ya wis aku alat, astagfirullahaladzim. Panjenengan coba di luar aja ya. Ya Allah. Coba saja tidak khawatir ngelangkai doanya Nabi Sulaiman, maka jin yang tertangkap ini saya ikat di tiangnya masjid. Kalau saya ikat, nanti sama anak kecil-kecil dibuat mainan. Ih, lucu nih kupingnya. Artinya apa? Jin itu tidak menakutkan. Kalau menakutkan anak kecil tidak mungkin bikin mainan. Tapi Rasul katakan apa? Kalau saja tidak khawatir ngelangkai doanya Sulaiman, aku ikat dia. Karena apa? Karena salah satu di antara doanya Sulaiman, itu jin seluruh dunia pasukannya Sulaiman. Yang mindah kerajaannya Ratu Bilqis. Loh kok salah ya apa sih? Ifrit kan? Ya wis tak karepmu wis manut ya saya wis tak ngombe sik bismillah. Jadi begitu hadirin. Yang pertama, masuk surga maknanya sempurna. Artinya apa? Tidak sebelumnya terkena azab. Belas tidak diadab sama sekali. Mulai hisab boleh jadi tidak pakai hisab. Kalaupun dihisab, hisabnya cepat secepat kilat. Hilang. Selesai urusan. Dan kalau nanti mau ditimbang, boleh jadi tidak usah ditimbang. Kalaupun ditimbang tanpa antrian, langsung alat tul. Terus langsung ditimbang. Nanti melewati Siratal Mustaqim, jembatan, itu lewatnya cepat bagaikan kilat. Nyabrang langsung. Karena apa? Ketika melewati jembatan ini, apa Rasul katakan? Wa fihi kalalib. Jembatan itu, yang di ujung sebelah sana surga, di bawahnya apa? Neraka. Itu ada kalalib. Kalalib itu seperti kailnya pancing. Itu di kanan dan kirinya jembatan. Dan Rasul katakan apa? Ada di antara hambaku yang berdiri sekali, kecantol, jatuh lagi dia. Tapi tidak sampai jatuh ke neraka. Artinya di jembatan itu dia kerja keras. Nah ini, kalau masuknya sempurna, tidak akan kena yang semacam itu. Langsung tiba-tiba melek, buka mata, pintu surga. Langsung bidadari 70. Ya, gak kelelekan teman. Yang kedua, Athani idkhalun naqisun masbuq bi'adzabin liman naqasal amal. Masuk surga, tapi idkhalun naqisun. Idkhalun naqis atau idkhalun ghairu kamil. Masuk surga tapi kurang atau tidak sempurna. Artinya apa? Yang nanti ketika dia masuk surga tetap mlebu surga. Tapi apa? Diawali ngicipi yang namanya azab. Ya boleh jadi azabnya hisabnya susah. Boleh jadi azabnya ketika di mizan ditimbang susah. Boleh jadi azabnya ketika melewati jembatan susah. Dan boleh jadi azabnya dimasukkan sementara ke dalam api neraka. Na'udzubillah min syarri
dzalik, maka minta sama Allah dalam doa, Allahumma adkhilnil jannata min ghairi hisabin wala azab. Ya Allah, masukkan saya ke dalam surga min ghairi hisab, tidak pakai hisab, wala azab, dan tidak sempat terkena azab. Doa. Allahumma adkhilnil jannah min ghairi hisabin wala azab. Ya Allah, masukkan saya ke surga ya Allah, dan tambahi wali walidayya, dan kedua orang tua saya ya Allah, al jannata, ke dalam surga, tidak pakai hisab, tidak pakai azab. Dan harus optimis, jangan pesimis. Waduh, tidak bisa Ustaz, abot. Kenapa abot? Ini akhir zaman Ustaz, macam-macam. TV itu jangankan acara hiburan, talk show, ngerti? Aduh, susah. Talk, ngomong, show, tampilan. Ya, ini guru bahasa Inggris. Jadi artinya apa? Yang Anda lihat itu kayak wong ngomong tok. Wong eker-ekeran, tuding-tudingan. Anda dilarang mengatakan itu, masuk penjara Anda. Silakan tuntut saya. Ditelok apa nih? Orang eker-ekeran kayak gitu itu ya? Talk show. Jangankan acara hiburan, talk show aja itu presenternya kelambine belahan sakmene, rokin dek. Sampai lek lungguh bingung, miring-miring. Kenapa bingung? Lek gak miring, kuatir kena kamera. Saya pernah diceritani guru saya. Tapi saya tidak tahu ini cerita benar dari beliau atau beliau sekedar bercanda saja. Waktu di Ar-Rahmah dulu, waktu SMA, beliau bilang gini, saya mau berangkat ke sekolahan naik mikrolet bareng pegawai bank atau pegawai apa gitu, seingat saya bank, yang mau berangkat ke kantornya naik mikrolet yang sama. Nah, waktu itu roknya dia pendek di atas lutut, bukan mata kaki. Isbal itu. Di atas lutut. Nah, ketika di mikrolet kan adep-adepan. Itu perempuan ini bingung gitu, umek terus. Itu pahanya ditutupi pakai tas kurang sempurna, dimiring no titik. Dan saya sengaja tak delok terus. Loh, bukan saya. Loh, jangan salah, bukan saya. Ceritanya itu loh. Kata guru saya begitu. Dan saya lihat terus. Lalu ketika mbaknya semakin bingung, saya tanya, Mbak, kalau dibuka berarti boleh dilihat. Kalau memang panjenengan tidak mau saya lihat, ya tutupen. Betul apa mboten ibu-ibu? Nah, maka ibu-ibu ngoten, Bu. Kalau memang panjenengan buka, artinya boleh dilihat. Tidak boleh, haram. Tidak, maksudnya untuk perempuan-perempuan yang semacam itu ya. Semoga Allah beri hidayah kepada kita dan mereka semua. Amin ya Rabbal Alamin. Nah, maka artinya barang siapa keyakinannya yang 5 benar, Allah, Nabi Muhammad, Nabi Isa, surga, neraka benar, maka pasti masuk surga. Pasti di sini artinya 2. Masuk langsung tanpa azab, atau yang kedua, masuknya tidak sempurna. Yaitu apa? Tetap nanti bakal masuk surga, tapi apa? Didahului dia merasakan azab. Nah, kalau panjenengan mau pilih-pilih yang mana, Pak? Nomor 1 atau nomor 2? Nah, kalau yang ini nomor 1. Kalau yang itu nomor 2. Lanjut. Fal mu'minu, tidak boleh. Live. Fal mu'minu, maka seorang mukmin, idza ghalabat sayyi'atuhu hasanatuh. Lihat ini. Insyaallah azabahu biqadri amalih. Seorang manusia itu kalau dosanya lebih banyak dibanding pahalanya, maka Allah akan mengazabnya kalau Allah mengkehendaki sesuai kadar dosanya dulu. Jadi dilebokno neraka, tujuannya apa? Mensucikan. Diresiki. Karena apa? Karena memang ada dosa yang belum bersih. Ada dosa yang jumlahnya melampaui pahala. Biqadri amali, sesuai dengan kadar amalannya. Wa insya'a lam yu'adzibhu. Tapi jangan khawatir. Loh, ini loh. Maka kita munculkan husnudzon. Nanti insya Allah lain waktu saya jelaskan. Apa bedanya husnudzon dengan orang yang tertipu angan-angan. Jadi kan husnudzon. Husnudzonnya bagaimana? Oh, Allah itu pengampun. Husnudzonnya bagaimana? Oh, Allah itu Rahman dan Rahim. Itu husnudzon. Tapi ada orang yang keliru. Gak tahu amal soleh.
gak tahu ibadah, gak pernah istighfar, gak pernah tobat, tapi kepikiran ya Allah pengampun. Ya, hati-hati. Di dalam Al-Quran dikatakan apa? Nabbi' ibadi anni anal ghafurur rahim. Nabi Muhammad, berikan berita besar kepada hambaku, kata Allah. Apa itu? Anni, sesungguhnya aku. Aku ditegaskan sama Allah. Apa itu? Anni anal ghafurur rahim. Aku ini maha pengampun dan aku maha penyayang. Tapi tidak berhenti sampai situ ayatnya. Berikutnya apa? Wa anna adabi huwal adzabul alim. Tapi beritahukan juga kepada mereka bahwasannya azabku itu azab yang sangat-sangat menyakitkan dan pedih. Artinya imbang. Maka panjenengan kalau tidak pernah beramal, tidak tahu tobat, tidak tahu istighfar, tidak tahu tangi bengi, tidak tahu getun, tidak tahu nangis, lah kok kemudian pikirannya Allah Rahman, Allah Rahim, Allah Ghafur. Ini bukan husnudzon tapi tipuan dari setan, tipuan hawa nafsu, sebagaimana yang diucapkan oleh Al-Syeikh, Al-Ustadz, Al-Allama, Al-Mukarram, Al-Waqur, Al-Mubajjal, Abu Aulia, hafidhahullahu ta'ala. Wesa, lega, wesa. Syekh Syuyukh, jadi gurunya para guru. Tak rayu-rayu gini, nanti pulang dipijeti saya. Nah, maka kalau Allah berkehendak, Allah tidak akan mengadab dia. Maka lihat, akidahnya ahlu sunnah wal jamaah kepada pelaku dosa besar. Kepada pelaku dosa besar. Ada murji'ah, ada mu'tazilah, ada ahlu sunnah wal jamaah. Kalau murji'ah, wis tala masih ente maksiat sampai mati. Sing penting hatimu iman, itu maksiat tidak mempengaruhi imanmu. Ngawur ini. Ya apa? Itu maksiatmu tidak mempengaruhi imanmu, masih sampai mati. Itu murji'ah. Dan murji'ah ini bahaya. Ngatok kepada pemimpin yang zalim. Itu akidahnya murji'ah. Maka kita juga rodok gemes terakhir-terakhir ini. Kenapa? Mesti yang dibahas itu khawarij terus. Demo khawarij. Mengkritik pemerintah terang-terangan khawarij. Hashtag 2019 ganti presiden khawarij. Loh ya wis, cukup khawarij wis akeh-akeh, muntah nanti. Diimbangi dengan apa? Akidah murji'ah, cek ngerti juga murji'ah itu pemerintah mau ngapain seperti apapun gak boleh dikritik. Itu murji'ah. Pemerintah itu ndak boleh dikritik karena perwakilan Tuhan di muka bumi katanya. Loh apa ini? Kita ahlu sunnah wal jamaah di mana? Di tengah. Termasuk itu tadi mengenai neraka, mengenai amal maksiat. Kalau amal maksiat menurut orang murji'ah, hatta walaupun dosa besar, tidak mempengaruhi iman. Tidak mempengaruhi iman. Imannya tetap wungkul, tetap sempurna. Karena iman itu menurut mereka hanya amalan hati. Fisik tidak ikut dalam iman. Sementara Mu'tazilah, kereng ini Pak. Kerengnya bagaimana? Pelaku dosa besar, kafirun murtad. Pelaku dosa besar hukumnya apa? Kafir, murtad. Tidak cukup sampai situ. Mukhalladun finnar. Kekal di dalam api. Nah, kalau ahlu sunnah tidak. Kalau panjenengan ditanya, lu terus. Kalau ahlu sunnah menyikapi pelaku dosa besar seperti apa? Pelaku dosa besar, zina, mabuk, judi, molimo lengkap wis. Madat, madon, la haula wala quwata illa billah, nasallallahu salam wal afiyah. Kita katakan dalam akidah ahlu sunnah wal jamaah, dikatakan amruhu tahtal masyiah. In sya'a adzabah wa in sya'a ghafarah. Kalau kita melihat pelaku dosa besar, maka sikapnya ahlu sunnah wal jamaah itu kita menyerahkan urusan mereka kepada Allah. Kalau Allah mau Allah ampuni, bisa. Kenapa tidak bisa? Selama dosanya bukan dosa syirik. Kalau Allah mau Allah azab dia sesuai dengan kadar apanya? Dosanya. Itu ahlu sunnah. Jadi jangan gampang-gampang menghakimi pelaku dosa besar. Pelaku dosa besar saja tidak boleh gampang dihakimi. Apalagi urusan-urusan khilafiyah kecil. Ini gara-gara khilafiyah kecil dolala finar.
Nar. Ngerti nar? Narti, narjo. Nar apa lagi? Narti, narjo. Narno, Naruto. Waduh. Ustadz Marzuki Imron. Duso sampean. Nah, sudah begitu ya. Qala Allah Ta'ala berfirman, Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. An-Nisa 116. Apa artinya? Allah sekali-kali tidak akan pernah mengampuni. Artinya tertutup pintu ampunan. Untuk siapa? Untuk pelaku dosa syirik. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih. Allah tidak akan mengampuni orang yang melakukan perbuatan syirik. Tapi sekali lagi saya sampaikan dan terus akan saya ulangi biar tidak salah faham. Yang tidak diampuni itu orang yang ngelampai syirik dereng tobat kedisian mati. Artinya orang yang melakukan kesyirikan belum sempat bertobat. Itu sampai dia mati tidak akan diampuni. Tidak ada peluang diampuni. Dan bukan kita yang ngomong. Ini ketetapannya siapa? Allah. Tapi melakukan syirik, ibu-ibu datang ke dukun, main peramal, terus pakai jimat, lengkap wis. Terus pasang persembahan untuk roh-roh, apalah itu ya. Terus lengkap sudah syirik semua. Tapi kemudian hari Minggu mati. Sabtu malam Minggu tobat. Sabtu malam Minggu mendengarkan pengajian kitab tauhid, ngaos kitab. Oh, lek gak tobat gak diampuni. Dan dia baru tahu ternyata syirik itu dosa besar. Langsung malam ini tobat. Apa yang terjadi? Sama Allah diampuni dan tobatnya diterima. Diampuni dan tobatnya diterima. Maka saya katakan sekali lagi buat mbah-mbah yang sudah tua. Karena apa ibu-ibu? Ibu-ibu, mbah, panjenengan mirengaken nggih? Mbah, panjenengan mirengaken nggih? Loh, yang mbah saja, yang masih belum mbah jangan. Loh, gak sadar diri. Mbah, panjenengan mirengaken nggih? Loh, tambah banter. Begini. Mbah Putri kalian Mbah Kakung sami yang sudah sepuh-sepuh ya. Diingat-ingat. Waktu masih muda dulu pas enom-enoman biyen. Pernah main dukun apa enggak? Ah, pernah main jimat enggak? Gawe cincin. Nah, akeh ini enggak apa-apa iki, sunah Nabi loh. Akeh yang ada isinya itu loh. Iki akeh iki copotan iki rek. Iki tarian iki. Langsung mancep. Dibohongi. Wis lah, itu ilmu-ilmunya jin semua itu. Ilmunya siapa? Jin. Sudah. Panjenengan eling-eling Bu nggih. Bapak-bapak nggih. Coba diingat waktu muda dulu. Kenapa perlu diingat? Loh Ustaz, bukannya kami dulu ndak ngerti. Lek ndak ngerti kan Allah Maha Pengampun. Tidak. Khusus masalah syirik tidak ada udzur bil jahal. Khusus masalah syirik tidak ada orang dimaafkan karena ndak ngerti. Loh kenapa? Karena akidah itu pokok ajaran Islam. Lo mosok panjenengan Islam pokok ajarannya malah ndak ngerti. Akhirnya ngelakoni syirik. Maka ingat Syekh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan itu ketika ditanya orang-orang yang nyembah kubur. Lalu beliau ditanya, ya Syekh, bagaimana kalau ada orang tidak mengkafirkan penyembah kubur? Datang kuburan, sujud, ibadah di situ, macam-macam, dianggap ini kuburan layak untuk diibadahi. Bagaimana kalau ada orang tidak mau mengkafirkan mereka? Apa kata Syekh Fauzan? Man lam yukaffir ubadal qabri fahum kuffarun. Orang yang tidak mengkafirkan penyembah kubur, maka mereka pun katut kafir. Dan Anda silakan baca kitab Nawaqidul Islam, pembatal keislaman. Salah satu yang membatalkan keislaman apa? Tidak mengkafirkan orang kafir. Loh, bukan kafir. Itu beda agama.
nanti yo samalah masuk Masya Allah. Lalek semua agama sama mbok gentenan mbok. Minggu Kristen, Senin Buddha, Selasa Hindu, Rebo Katolik, Kemis Konghucu, Jumat balik Islam maneh. Katanya sama ya, gentenan lah wis. Enak kan? Bisa ngerasakno podo-podo situ-situ. Tapi kenapa Anda tidak mau? Karena panjenengan yakin semua agama itu tidak sama. Nah, maka bapak-bapak diinget-inget Pak nggih. Siapa tahu sapa roh rumiyin pas zaman nom-noman panjenengan nate main jimat. Terus panjenengan nate nggak ada sabuk haikal. Panjenengan nate damel jampi-jampi cek tokone laris. Nah iki dieling-eling. Nah mumpung masih Allah kasih kesempatan hidup, ayo bismillah. Sama-sama tobat. Tapi kalau tidak tobat, hati-hati, tidak ada peluang dosa itu oleh Allah dimaafkan atau diampuni, tidak ada. Maka pelaku kesyirikan khalidun finnar, selama-lamanya di dalam api neraka. Nah, maka eman-eman Pak, eman-eman betul. Apalagi ibu-ibu Nurul Huda ini, Masya Allah, wis kayak ibu saya panjenengan itu. Bahwa bapak ini wis tak anggap kayak bapak saya. Wis kelet wisan, hati ini wis gaduh. Maka hati-hati. Ayo, saya kepingin ketemu panjenengan nanti di akhirat podo-podo selameti. Kan begitu. Maka bagaimana? Ayo saling mengingatkan tobat. Tobat dari perbuatan, terutama perbuatan syirik. Nah, nanti insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan yang berikutnya. Kita akan membahas satu hadis yang lain, yang hadisnya ini nyenengno juga. Selain hadis Ubadah bin Samit. Apa hadisnya? Disebutkan di sini dari Utsban bin Malik Al-Ansari radhiyallahu taala anhu wa ardahu, kana yusalli wa yaqum yusalli biqaumin fadha'afa basaruhu wa shaqqa alayhi adh-dhahab ilayhim fatalaba min an-nabi an yakhruja ilayhi an yusalli fi makan min baytihi liyattakhidhahu musallan. فخرج إليه النبي ومعه طائفة من أصحابه منهم أبو بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما فلما دخل البيت قال أين تريد أن أصلي؟ قال صلي ها هنا وأشار إلى ناحية من البيت فصلى بهم النبي ركعتين ثم جلس على طعام صنعوه له فجعلوا يتذاكرون فذكروا رجلا يقال له مالك ابن دخشم فقال بعضهم هو منافق فقال رسول الله لا تقول هكذا أليس قال لا إله إلا الله يريد بها وجه الله قال فإن الله حرم على النار. Jadi ceritanya begini, saya singkat saja, kita jelaskan pertemuan berikutnya. Suatu hari ada seorang laki-laki namanya Utsban bin Malik Al-Ansari. Dia biasanya sholat jadi imam di kampungnya. Suatu hari matanya buta, akhirnya dia tidak bisa pergi pulang ke masjid terus, uzur. Maka dia minta ada tempat khusus untuk sholat di rumahnya. Biar tempat sholatnya barokah, ngundang Kanjeng Nabi untuk undangan makan. Kanjeng Nabi ngajak Abu Bakar dan Umar. Langsung dibilang sama Utbah bin Malik, ya Rasul, sholatlah di rumahku yang nanti tempat itu aku jadikan musola. Lalu Rasulullah tanya, di mana kamu kepingin sholat? Di mana kamu kepingin saya sholat? Lalu dia nunjuk satu tempat. Rasul sholat di sana. Selesai sholat, langsung orang-orang itu makan. Nah, ketika makan ngerasani wong. Yang dirasani siapa? Malik bin Dukhshum. Malik bin Dukhshum ini wis munafik. Lalu orang-orang yang sedang makan itu ngomong. Wa qala ba'duhum, sebagian di antara sahabat yang makan bareng Nabi bilang apa? Malik bin Dukhshum ini munafik, kata mereka. Lalu Rasulullah bilang apa? Lihat ini, Rasulullah menjaga kehormatan orang Islam. Tidak boleh sembarangan. Apa Rasulullah katakan? La taqulu dzalik. Jangan ngomong begitu, kata Rasulullah. Bukankah dia mengucapkan syahadat? Iya, dia ngomong syahadat. Dan dia inginkan dari syahadatnya itu pahala dari Allah. Iya. Nah, kalau begitu, Rasul baca hadisnya. Apa itu? Fa innallaha harrama 'alan nar man qala la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajhallah. Allah haramkan api neraka
kepada setiap manusia yang mengucapkan la ilaha illallah dan harus lengkap Muhammadun Rasulullah, ikhlas untuk mencari ridhonya Allah, tidak mungkin masuk neraka. Nah, maka termasuk Malik bin Dukhsyum, ini jangan dibilang begitu, karena dia orangnya syahadat. Dan Rasul katakan syahadatnya dia hanya mencari ridho dari Allah. Kalaupun amalannya si Jiloro kurang, itu nanti urusannya siapa? Allah. Tapi kalian jangan menghukumi bahwa dia orang munafik. Nah, nanti hadis ini yang kita baca pada pertemuan yang berikutnya. Semoga ada manfaatnya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.